Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kami hormati yaitu pejabat pemerintah Kota Madia Pekanbaru ataupun Provinsi Riau yang hadir dalam kesempatan ini, yang bercampur baur dengan jemaah sekalian. Alhamdulillah, ini adalah sebagai tanda kebersamaan kita semua. Dan juga hadir bersama kita adalah Bapak Wakil Bupati Kepulauan Meranti, yaitu Bapak Haji Masrul Kasmi, yang semalam bersama dengan Ustadz Fadlan Karamatan bersama-sama berdakwah di pedalaman sana. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan amal-amal saleh yang kita lakukan, semuanya sebagai bekal kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kepada semua kita yang hadir dalam kesempatan ini untuk duduk bersama. Mudah-mudahan ada rahmat dan keberkahan kita dapatkan melalui majlis yang mulia ini, yang pada kesempatan ini tema yang kita angkat adalah berdakwah ke pedalaman. Biasanya kita menyaksikan dakwah di kota-kota, tetapi sebenarnya dakwah di pedalaman tidak kalah pentingnya berbanding berdakwah di kota-kota. Karena setiap orang dari manusia ini adalah berhak untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebagai pengantar dari tabligh akbar kita pada malam hari ini, yang insyaallah nanti Ustadz Fadlan Karamatan akan menyampaikan kepada kita semua apa yang penting untuk kita ketahui, sehingga kita menyadari kewajiban dari pentingnya berdakwah, menyeru manusia untuk memeluk Islam. Karena agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Surah Ali Imran ayat yang ke-19. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah adalah agama Islam. Apa yang telah dilakukan oleh Ustadz Fadlan Karamatan di Papua membuat kita di sini jadi cemburu. Cemburu dalam kebaikan adalah mulia, terpuji. Mengapa kita tidak cemburu? Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah memulai sabdanya dengan bersumpah. Apabila bersumpah berarti yang disampaikan itu penting. Wallahi, demi Allah, li ayyuhdiyallahu bihudaka rajulan wahidan, demi Allah, mendapat petunjuk orang lain karena kamu, khairun laka min humurin ni'am, itu adalah lebih baik bagimu dari harta yang paling berharga sekalipun. Dan Ustadz Fadlan Karamatan sudah mengislamkan ribuan orang di Papua sana. Kita sudah berapa orang yang kita islamkan? Tetangga kiri kanan kita sudah kita bawa ke masjid.
Dan beliau bukan mengislamkan sembarang orang, pendeta pun beliau islamkan. Dan itu adalah hak pendeta itu sebenarnya, yang mesti kita sampaikan kepadanya. Kita tidak boleh membiarkan mereka itu di dalam kesesatan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dan serulah kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Allah. Siapa yang diseru? Orang-orang yang belum menerima kebenaran, yang belum mengetahui kebenaran, yang belum memeluk Islam. Karena sabilillah itu, jalan Allah itu adalah agama Islam. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jalan Allah itu adalah agama Islam, yaitu jalan yang telah dibawa oleh Rasulullah dahulu untuk ditempuh. Beliau menempuhnya, kemudian orang-orang yang mengikuti beliau pun juga telah menempuhnya. Surah Yusuf ayat yang ke-108. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad pula, pernah satu ketika Rasulullah mematahkan ranting kayu. Kemudian ranting tersebut Rasulullah goreskan ke tanah, membuat garis lurus. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Rasulullah membuat satu garis bagi kami, garis yang lurus. Thumma qal, kemudian Rasulullah bersabda, hadza sabilullah, ini dia jalan Allah. Yang dimaksudkan adalah agama Islam. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalih. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis banyak sekali di kanan dan di kiri. Tadi satu saja garis lurus, dan itu adalah jalan Allah, agama Islam. Kemudian membuat lagi garis-garis banyak di kanan dan di kiri. Thumma qal, kemudian Rasulullah bersabda, hadhihi subul, ini dia jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang bukan jalan Allah. Subul mutafarriqah, yang bermacam-macam. Nah, banyak manusia yang masih menempuh jalan yang sesat itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, mengapa manusia itu menempuh jalan yang sesat? Sebabnya di setiap pangkal jalan yang sesat itu, wa antarikin syaitanun yad'u ilaih, ada syaitan yang menyeru mereka untuk menempuh jalan yang sesat itu. Itu sebabnya manusia menempuh jalan yang sesat. Maka sekarang tugas kita pula adalah membawa mereka ke jalan yang lurus kembali. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah pun berfirman. Rasulullah bersabda, yang sabda Rasulullah itu adalah firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang membuatmu tersesat dari jalan Allah. Tapi untuk berdakwah di suku pedalaman itu berbeda dengan berdakwah di kota-kota ini. Seperti apa berdakwah di pedalaman? Itu dua ustadz kita ini yang akan menyampaikan. Saya ini kan pengantar saja, dan sudah diantar kan. Nah, tinggal ustadz kita, mudah-mudahan dengan pengalaman beliau nanti ya, insya Allah kita akan mendapatkan
Nikmatan betapa indahnya kita berada di jalan dakwah ini, dan betapa bahagianya kita berada di jalan dakwah ini. Ustaz, bagaimana kami untuk ikut serta pula ke pedalaman? Boleh. Ikut Ustaz Fadlan ke Papua, boleh. Karena kemarin Ustaz Fadlan buat jambore nasional di Papua. Ribuan datang ke sana. Dan sebenarnya kita mendapat inspirasi banyak dari beliau. Kita kan di sini sudah iuran sama-sama, berinfak, bersedekah, membeli sebuah kapal yang kita sebut sebagai kapal dakwah. Sudah kita resmikan di tepi Sungai Siak beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang kapal itu ada di Meranti. Dan nakhodanya langsung Bapak Wakil Bupati. Bukan main, Pak Masrul. Saya tengok Pak Masrul nakhoda, Masya Allah, percaya diri sangat tinggi sekali. Memang beliau punya kepakaran. Saya yang risau karena tak pandai berenang. Karena kita lahir di kota Pekanbaru, besar kota Pekanbaru, ke tepi Sungai Siak pun tidak, maka tak pandai berenang. Itu yang buat kita risau. Tapi dapat juga terus sampai ke pedalaman sana. Sudah naik kapal, naik lagi sampan. Berempat kami di atas sampan. Sudah naik sampan, rupanya air susut, 2 orang turun. Kemudian terus naik lagi ke kampung yang jauh sekali di dalam sana, melalui sampan itu tadi. Wah, nikmat sekali. Kemudian lagi naik sepeda motor, karena ada sampai waktunya tak bisa lagi pakai sampan. Letak sampan di tepi, kemudian naik sepeda motor. Lama juga kita naik sepeda motor. Dan kadang-kala bukan kita naik sepeda motor naik kita. Karena kita gotong sepeda motor, karena lumpurnya, jalannya tidak seperti jalan kita di kota ini. Tapi semua gembira. Dan bermalam kita di kampung itu. Alhamdulillah, semua nikmat. Dan terus kita bersama dengan Ustadz Fauzi berdakwah ke pedalaman. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita akan teruskan perjuangan berdakwah ke pedalaman ini. Kita harapkan nanti tenaga-tenaga muda kita akan ikut beserta bersama menghadapi tantangan ini. Tantangan yang akan mendapatkan pahala. Di sini ada nilai pahala, insyaallah. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan ini kita ada 2 anak dari suku pedalaman ini bersedia untuk disekolahkan. Dengan harapan nanti apabila mereka sudah selesai belajar, mereka dapat kembali ke masyarakat mereka, dan mereka lagi yang berdakwah di tengah masyarakat mereka. Hanya saja perlu bantuan dari kita semua. Andaikan ada di antara kita yang tidak dapat berpeluang turun ke pedalaman, bisa turun ke pedalaman melalui harta terbaik yang diinfakkan. InsyaAllah kebersamaan kita itu dengan doa, dan kebersamaan kita dengan harta yang kita berikan. Maka malam hari ini infak kita, biasanya sebelum ini infak kita adalah untuk Palestina, untuk Syam, untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan peperangan, menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya dan musuh umat Islam. Namun pada malam hari ini infak kita itu adalah untuk berdakwah ke pedalaman. Dan infak-infak kita tidak pernah kita kumpulkan untuk panitia yang mengadakan acara ini, tidak. Jadi panitia ini tidak pernah mengambil apapun dari infak yang dikumpulkan. Karena panitia pun juga ingin berusaha untuk berjuang dan berkorban. Tidak pernah berpikir apa yang akan didapatkan, tapi mudah-mudahan selalu berpikir apa yang terus diberikan untuk umat ini. Kemudian insyaallah akan berangkat 2 orang anak kita ini, dan tiketnya sudah ditanggung oleh salah seorang jemaah kita, dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah akan memberikan balasan, karena anak kita ini adalah anak kita semua. Karena inilah yang akan kita harapkan
untuk meneruskan perjuangan kita pada masa-masa yang akan datang. Ini saja sebagai pengantar kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita bersama, kemudian dengan kebersamaan kita semua, insya Allah apa yang kita harapkan bersama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengharapkan redha-Nya. Seperti mana Allah telah memberikan keredaan kepada Rasulullah dan kepada para sahabat terdahulu, sehingga nanti pada akhirnya kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabat nantinya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Terima kasih kepada Ustaz Fadlan Garawatan yang telah bersedia hadir ke tempat kita ini. Kita ucapkan mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada beliau, tetap beliau diberikan kesehatan dan tetap beliau diberikan istiqamah, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan pertolongan dan perlindungan kepada beliau, sehingga akan terus memberikan inspirasi bagi kita semua untuk melaksanakan kewajiban yang mungkin ada di antara kita ini telah melalaikannya, yaitu berdakwah ke suku pedalaman. Pasti nanti akan banyak kita dapatkan mutiara yang berharga dari beliau. Karena setiap kali saya mendengar pengajian beliau ini, saya ikuti pengajian beliau ini di YouTube, di internet. Setiap kali saya mendengarkan banyak sekali perkara yang baru. Ada di antaranya, tapi nanti beliau lah yang akan cerita, yaitu ketika beliau berdebat dengan seorang pendeta di sebuah hotel yang membawa kepada masuk Islamnya pendeta tersebut. Wah, ini hebat sekali. Teringat kita kepada ustaz kita Ahmad Didat, yaitu yang pakar di dalam berdebat, akhirnya bisa menyelamatkan orang yang tersesat dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memanjangkan lagi mukaddimah dan pengantar ini, mudah-mudahan insyaallah majlis kita ini majlis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kepada Ustadz Fauzi yang telah bersedia juga bersama kita pada malam hari ini, meninggalkan tugas dan kerja beliau di Meranti sana demi menjayakan acara kita pada malam hari ini.